Malam pertama pernikahanku, aku bersembunyi di bawah tempat tidur untuk memberi kejutan pada suamiku, tapi orang lain masuk ke kamar dan menyalakan speaker teleponnya. Apa yang kudengar selanjutnya membekukan darahku. Halo semuanya. Terima kasih sudah bersama aku hari ini. Sebelum memulai ceritaku, aku ingin tahu dari kota mana kalian bergabung. Silakan tulis di kolom komentar. Sekarang, izinkan aku membawa kalian ke dalam kisah ini. Debu di bawah tempat tidur mulai menggelitik hidungku dan aku harus menekan tangan ke mulut dengan kuat agar tidak bersin. Aku berbaring tengkurap, gaun pengantin putih mahalku tertekan ke lantai kayu jati, rendah halus tersangkut di serat kasar karpet. Ini konyol, aku tahu. Seorang wanita 30 tahun bersembunyi di bawah tempat tidur di malam pertama pernikahannya seperti anak kecil bermain petak umpet, tapi aku ingin melihat wajah Fajar. Aku sudah merencanakan seluruh adegan di kepalaku. Dia akan masuk ke suite pengantin kami, melonggarkan dasinya, mungkin menyebut namaku dengan suara lembut dan bingung yang sangat kucintai. Intan, Intan. Dan kemudian, kejutan, aku akan berguling keluar, mungkin berantakan dengan sutra dan tule, dan kami akan jatuh ke kasur sambil tertawa. Ini seharusnya menjadi awal dari hidup bahagia selamanya kami. Kami baru saja menghabiskan 6 jam terakhir menari, memotong kue, dan berjabat tangan dengan orang-orang yang hampir tidak kukenal. Sekarang, akhirnya, hanya ada kami berdua, atau begitu pikirku. Pintu jati berat terbuka dengan derit. Aku menggigit bibir menahan tawa kecil. Otot-ototku menegang siap melompat, tapi langkah kakinya tidak tepat. Bukan langkah mantap dan berat Fajar, ini bunyi tajam dan staccato. Klik, 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 hak tinggi dan mahal. Aku membeku. Melalui celah kecil antara selimut dan lantai, aku melihat sepasang sepatu hak tinggi silver designer berhenti tepat di tengah kamar. Aku langsung mengenali sepatu itu. Milik Bunga, mertuaku yang baru. Ya Mira, aku sudah di suite. Suara Bunga menggema tajam dan angkuh. Dia tidak berbisik. Kedengarannya seperti dia pemilik tempat ini. Dia menyalakan speaker teleponnya dan melemparkannya ke tempat tidur yang sama di mana aku bersembunyi di bawahnya. Pegas kasur berderit di atas kepalaku, menekan sedikit ke bawah. Mereka sudah pergi, tanya suara perempuan dari telepon. Fajar di bawah mengurus tagihan akhir dengan catering dan gadis itu, entah di mana, mungkin di kamar mandi memperbaiki riasan murahnya, ejek Bunga. Dia mulai mondar-mandir di kamar, klik-klik-klik hak sepatunya bergema seperti tembakan di telingaku. Jantungku berdebar keras menghantam tulang rusuk. Gadis itu riasan murah. Baru beberapa jam yang lalu, wanita ini memelukku dengan air mata di matanya, menyambutku ke dalam keluarga. Dia menyebutku berkah. Jadi sudah selesai? Tanya Mira. Sudah selesai, kata Bunga. Suara korek api menyala diikuti hembusan panjang. Asap turun ke lantai. Cincin sudah di jari, buku nikah sudah ditandatangani. Kita sudah mengikatnya dan dia tidak tahu apa-apa. Tolong deh, Bunga tertawa. Suara kering dan kejam. Intan itu lugu, kampungan. Dia pikir dia menang lotre dengan mendapatkan anakku. Dia tidak tahu kalau dia hanya pajangan yang dimuliakan. Aku merasa darah meninggalkan wajahku. Tanganku menjadi dingin. Apa yang dia bicarakan? Tapi Bunga melanjutkan. Suara di telepon berkata, kamu yakin soal penthouse itu? Kalau mereka cerai, bukankah dia akan dapat setengahnya? Kita sudah merencanakan semuanya, balas Bunga, suaranya turun ke nada konspirasi yang membuat perutku bergejolak. Mereka akan tinggal bersama setahun, mungkin 18 bulan maksimal, cukup lama agar terlihat nyata. Lalu Fajar mulai mengeluh. Kita buat dia terlihat tidak stabil, atau lebih baik lagi, kita buat hidupnya begitu menyedihkan sampai dia pergi sendiri. Kita punya bukti transfer yang menunjukkan Fajar yang membayar uang muka. Kita akan klaim penthouse itu di pengadilan. Dia tidak punya uang untuk pengacara yang layak. Aku menutup mulut dengan kedua tangan, air mata menyengat mataku. Penthouse itu, penthouse indah kami di Menteng, Jakarta. Secara hukum atas namaku, tapi aku membiarkan Fajar mengurus transaksinya untuk membesarkan egonya, membuatnya merasa seperti pencari nafkah. Dia praktis yatim piatu, lanjut Bunga, melepas sepatunya. Mendarat beberapa sentimeter dari hidungku.
Ayahnya pensiunan biasa yang hidup dari uang pensiun di Bali. Dia tidak punya jaringan pendukung. Begitu kita ambil hartanya, dia akan kembali ke mentalitas kampungan tempat dia berasal. Dan Fajar akhirnya akan bebas menikahi seseorang yang benar-benar berkelas, seseorang seperti Ningsih. Ningsih. Nama itu menghantamku seperti pukulan fisik. Ningsih adalah teman masa kecil Fajar, wanita yang hadir di pernikahan hari ini dengan gaun merah terlalu ketat, tersenyum terlalu lebar. Fajar sedang naik daun, kata Bunga, menghembuskan asap ke langit-langit. Dia hanya butuh batu loncatan. Intan, ya, dia batu loncatan yang sangat kuat. Kita akan jual penthouse itu, investasikan uangnya di perusahaan dan dia akan mapan seumur hidup. Aku berbaring di sana, tubuhku gemetar begitu keras sampai aku takut lantai akan bergetar. Ini bukan lelucon, bukan kesalahpahaman, ini perampokan. Pernikahanku, cintaku, hidupku, semuanya hanya penipuan panjang untuk mencuri properti. Tiba-tiba Bunga berhenti mondar-mandir. Tunggu, gumamnya. Dia berjalan ke tempat tidur. Aku melihat kakinya berputar ke arahku. Dia membungkuk. Aku berhenti bernapas. Jantungku berhenti. Melalui celah aku melihat tangannya terjulur. Kuku panjang terawatnya menggaruk lantai kayu jati beberapa sentimeter dari wajahku. Dia mengambil sesuatu. Anting mutiaraku pasti jatuh saat aku masuk ke bawah. Dia mengangkatnya tinggi-tinggi, memeriksanya. Murahan, gumamnya melemparkannya ke meja samping, mungkin plastik. Dia berdiri lagi dan aku hampir pingsan karena lega, tapi kelegaan itu tidak bertahan lama. Gagang pintu berputar. Mama, kata suara Fajar. Di sini sayang, Bunga mendengkur, nadanya berubah seketika dari predator dingin menjadi ibu penyayang. Suamiku masuk ke kamar. Pria yang kusumpahi untuk dicintai dan dijaga kurang dari 3 jam yang lalu. Aku menunggu berdoa, berharap melawan semua harapan bahwa dia akan menyuruhnya pergi, mengatakan sesuatu untuk membelaku. Sebaliknya, dia menghela napas dan menjatuhkan diri ke tempat tidur, tepat di atasku. Dia ada di sini, tanyanya. Tidak, kata Bunga, mungkin tersesat di lorong. Dengar, kita harus bicara tentang transfer bank sebelum dia kembali. Aku tahu aku tahu, keluh Fajar, tapi kita bisa lakukan ini besok. Aku harus berpura-pura senang untuk malam pertama ini dan itu akan butuh banyak energi. Sesuatu di dalam diriku pecah. Bukan retakan, itu patahan. Intan yang naif dan bahagia mati dalam kegelapan berdebu di bawah tempat tidur itu dan sesuatu yang lain mulai bangun. Dengan hati-hati aku memasukkan tangan ke korset gaunku dan mengeluarkan ponselku. Aku menyentuh layar dalam diam, membuka aplikasi perekam suara. Garis merah mulai bergerak. Bicara, pikirku, kemarahan dingin menguasaiku. Terus bicara, monster, berikan aku semuanya. Dan mereka melakukannya. Untuk memahami mengapa seorang wanita dengan gelar master bisnis dan dana perwalian yang bisa membeli seluruh hotel ini bersembunyi di bawah tempat tidur membiarkan orang percaya dia miskin, kamu harus memahami ibuku. Ibuku Endang adalah jiwa paling baik yang pernah kau kenal. Dia juga sangat kaya, pewaris kekayaan pelayaran. Dia menikah dengan ayahku Agus ketika dia baru memulai bisnis konstruksinya. Mereka pasangan yang kuat, tapi ibuku, dia mencintai dengan mata tertutup. Ketika dia meninggal 10 tahun lalu, bukan kanker yang merenggut tubuhnya, itu kesedihan yang melemahkan jiwanya. Dia menemukan bahwa kakaknya sendiri dan sahabatnya telah menggelapkan uang dari dana amalnya selama bertahun-tahun. Mereka tidak mencintainya. Mereka mencintai apa yang bisa dia berikan. Di ranjang kematiannya, dia menggenggam tanganku dan membuatku berjanji. Intan, bisik suaranya yang rapuh. Temukan seseorang yang mencintaimu karena dirimu, bukan karena nama keluarga, bukan karena rekening bank. Hati-hati sayangku. Uang adalah kaca pembesar. Ini menunjukkan dengan tepat siapa orang sebenarnya, tapi kadang membakarmu sebelum kau bisa melihat kebenarannya. Janji itu menjadi Al-Quranku. Ayahku Agus membawanya ke ekstrim. Dia hiu di dunia bisnis, direktur utama Titan Konstruksi, mengajariku membaca kontrak sebelum aku bisa membaca dongeng. Ketika aku mulai berkencan, dia mencurigai semua orang. Mereka mencium bau uang Intan, dia memperingatkanku. Mereka melihatmu dan melihat tiket loter.
Jadi aku membuat ujian, sebuah filter. Aku pindah dari villa keluarga di Pondok Indah dan menyewa apartemen sederhana yang agak kumuh di kawasan pekerja. Aku mengendarai Toyota Avanza berumur 5 tahun. Aku bekerja sebagai asisten administrasi di perusahaan logistik, pekerjaan yang sebenarnya kunikmati karena rendah stres, meskipun diam-diam mengelola portofolio investasiku sendiri di malam hari. Bagi dunia, aku adalah Intan, gadis ramah dengan cicilan kuliah dan anggaran belanja. Lalu aku bertemu Fajar. Itu hari Selasa yang hujan. Aku berlari masuk ke kedai kopi dan dompetku jatuh ke genangan air. Lumpur terciprat kemana-mana. Aku hampir menangis, ini minggu yang mengerikan. Ketika seorang pria tampan dengan jaket sedikit lusuh mengambilnya, membersihkan lumpur dengan lengan bajunya sendiri. Kurasa ini milikmu, katanya tersenyum. Matanya hangat, coklat dengan bintik hijau. Aku memeriksa dompet, tidak ada yang hilang. Aku menawarkan untuk mentraktirnya kopi sebagai ucapan terima kasih. Aku sangat senang, katanya melihat jamnya. Aku punya sekitar 20 menit sebelum harus kembali bekerja. Kami bicara selama 2 jam. Dia bilang dia sales yang berjuang memenuhi kuota, mengendarai mobil tua yang mogok terus-terusan. Dia bicara tentang mimpinya untuk bepergian, melihat seni di Singapura, tapi tidak pernah mampu membiayainya. Aku tidak peduli jadi kaya, katanya menatap mataku dalam-dalam. Aku hanya ingin hidup yang terasa nyata. Kau tahu, nasi goreng hari Minggu, seekor anjing, seseorang untuk berbagi keheningan. Itu persis yang ingin ku dengar. Selama 2 tahun berikutnya Fajar lulus semua ujian. Dia tidak pernah meminjam uang. Dia membawakanku bunga liar yang dia petik dari pinggir jalan karena tidak mampu membeli mawar mahal, tapi menurutnya ini lebih cantik. Dia menggunting kupon bersamaku. Ketika mobilku mogok, kejadian yang sudah kuatur, dia menyetir 40 menit memutar untuk menjemputku setiap pagi selama seminggu. Aku jatuh cinta dalam-dalam, gila-gilaan, bodohnya. Aku mengenalkannya pada ayahku Agus tapi mempertahankan kebohongan. Aku bilang pada Fajar bahwa ayahku mandor pensiunan yang hidup dari uang pensiun di Bali. Ayah mengikuti permainan meski menggerutu. Dia terbang untuk berkunjung, mengenakan kemeja flanel dan mengeluh tentang harga bensin, menyembunyikan jam tangan mewahnya di saku. Dia kelihatan baik, akui ayah setelah makan malam suatu malam sambil mengaduk teh manis murah yang dia benci. Tapi dia lemah Intan, terlalu mendengarkan ibunya. Dia menghormati ibunya ayah, aku membelanya. Itu sifat yang baik. Oh betapa salahnya aku. Bunga, pertama kali aku bertemu dengannya, dia memandangku dari atas ke bawah seperti aku noda di karpetnya. Dia tinggal di rumah kecil berantakan tapi bertingkah seperti bangsawan dalam pengasingan. Dia terus-terusan bicara tentang bagaimana Fajar pantas mendapat yang lebih baik dan betapa mahalnya hidup. Intan katanya meremehkan, kamu benar-benar berpikir bisa menghidupi keluarga dengan gaji admin? Fajar butuh pasangan yang bisa mengangkatnya. Aku hanya tersenyum dan menelan hinaan, berpikir, andai kau tahu. Kupikir begitu kami menikah, begitu aku mengungkap kebenaran tentang kekayaanku, dia akan senang. Aku berencana memberitahu Fajar semuanya di bulan madu kami. Aku ingin melihat wajahnya berseri ketika ku bilang dia tidak perlu lagi khawatir tentang tagihan. Aku sangat bersemangat untuk memberinya dunia, aku tidak menyadari dia sudah merencanakan untuk mencuri potongan kecil yang sudah kutunjukkan padanya. Perencanaan pernikahan seharusnya menjadi waktu paling bahagia dalam hidupku. Tapi melihat ke belakang, tanda-tanda bahaya berkibar begitu keras sampai praktis menamparku. Pertama daftar tamu. Bunga bersikeras mengundang setengah kampung. Ini soal citra Intan, bentaknya ketika kusarankan upacara kecil dan intim. Kita harus tunjukkan pada orang-orang bahwa keluarga ini baik-baik saja. Karena aku seharusnya miskin, Bunga dan Fajar berasumsi aku tidak bisa membayar banyak. Bunga membuat pertunjukan besar soal berkontribusi, tapi setiap kali tagihan bunga atau tempat datang, dengan mudah dia meninggalkan tasnya di mobil atau kartunya ditolak karena kesalahan bank. Akhirnya aku membayar hampir semuanya dengan tabunganku yang sebenarnya adalah kartu black tanpa batas yang kusimpan di kompartemen rahasia dompetku. Lalu datang Ningsih. Intan kamu harus bertemu Ningsih, kata Fajar suatu malam sekitar 3 bulan sebelum pernikahan. Dia seperti saudara perempuanku. Kami besar bersama.
Ningsih memukau dengan cara mencolok dan jelas, pakaian ketat, tawa keras, dan cara menyentuh lengan Fajar setiap kali bicara. Ketika kami bertemu untuk minum, dia hampir tidak melihatku. Dia menghabiskan sepanjang malam mengenang masa lalu dengan Fajar, lelucon-lelucon yang tidak kupahami. Ingat malam itu di Gili, dia tertawa condong ke arahnya. Kupikir kamu bilang tidak mampu bepergian, tanyaku bingung pada Fajar. Dia membeku sesaat. Itu perjalanan wisuda. Orang tuaku menabung bertahun-tahun untuk itu. Bunga memuja Ningsih. Dia membandingkan kami secara terbuka. Ningsih sayang, gaun itu indah sekali. Kamu terlihat seperti bintang film. Intan, mungkin Ningsih bisa mengajakmu belanja. Kamu berpakaian sangat sederhana ya. Aku tidak menganggapnya penting. Ku bilang pada diriku sendiri bahwa aku aman, aku punya cincin, aku punya pria itu. Ningsih hanya teman dari masa lalu. Tapi masalah terbesar adalah penthouse itu. Kami butuh tempat tinggal. Fajar menyewa apartemen bujangan dan apartemenku terlalu kecil. Aku menemukan penthouse menakjubkan di Menteng. Itu properti sitaan, murah di harga 10 miliar rupiah tapi masih jauh di atas anggaran asisten admin dan sales. Aku punya warisan, kataku pada Fajar suatu malam. Itu setengah kebenaran. Nenekku meninggalkan sejumlah uang untukku. Cukup untuk membeli tempat ini tunai. Mata Fajar hampir keluar dari rongganya. Tunai Intan, kamu serius? Ya, aku ingin kita memulai tanpa utang. Malam itu Bunga datang. Tiba-tiba dia sangat tertarik padaku, memandangku dengan mata predator. Ini berita luar biasa Intan, dia mendengkur. Tapi kau tahu, membeli properti itu rumit. Pajak, asuransi, tanggung jawab. Kamu tidak pernah menangani properti. Fajar berurusan dengan kontrak sepanjang hari. Boleh aku yang urus, kataku. Tentu saja boleh, kata Fajar menggenggam tanganku. Tapi sayang, pikirkan penampilannya. Ibuku benar. Lagi pula aku ingin merasa berkontribusi. Kalau kamu taruh uangnya di rekeningku, aku bisa yang menandatangani cek. Aku bisa mengurus negosiasi dengan pengelola gedung. Ini akan membuatku terlihat seperti kepala keluarga di depan tetangga. Tolong, demi harga diriku. Kedengarannya sangat bodoh tapi dia terlihat begitu tulus. Dan Bunga mengangguk. Ini soal kehormatan Intan. Seorang istri tidak seharusnya mempermalukan suaminya sebelum pernikahan dimulai. Jadi kulakukan. Ku transfer dananya. Tapi aku bukan orang bodoh. Ayahku membesarkanku lebih baik dari itu. Aku minta pengacaraku Bella menyusun sertifikatnya. Uangnya melewati rekening Fajar untuk menunjukkan transaksi, tapi sertifikat hak milik properti itu 100% atas namaku. Fajar bagaimanapun tidak membaca huruf kecil di dokumen penutupan. Dia hanya melihat uang masuk ke rekeningnya lalu keluar. Dia pikir karena dia yang menandatangani cek, dia pemilik rumahnya. Dia pikir dia sudah menipuku. Aku ingat hari kami mendapat kunci. Fajar memutarku di ruang tamu yang kosong. Istana kita, katanya. Istanaku, kubisikkan di bahunya, meski dia tidak mendengar. Sekarang berbaring di bawah tempat tidur mendengarkan Bunga bicara tentang mengklaim penthouse, potongan-potongannya tersusun. Mereka tidak tahu sertifikat itu properti eksklusif milikku. Mereka pikir itu harta bersama yang dibeli dengan uangnya karena cek berasal dari rekeningnya. Mereka pikir mereka bisa berargumen bahwa aku tidak berkontribusi apa-apa. Suara Bunga membawaku kembali ke masa kini. Kapan kontrak apartemenmu berakhir Ningsih? Tanya Bunga di telepon. Namanya membuatku tersentak. Ningsih di speaker. Tidak tunggu. Bunga sedang bicara dengan Fajar sekarang, bertanya tentang Ningsih. Kontraknya berakhir dalam 6 bulan, kata Fajar, suaranya teredam saat membenamkan wajah di bantal. Makanya kita harus mempercepat ini Ma. Aku tidak bisa membiarkannya tidur di sofa kakaknya selamanya. Lagi pula bayinya butuh kamar. Dunia berhenti. Keheningan di bawah tempat tidur memekakkan telinga. Bayi. Aku menutup mulut dengan tangan begitu keras sampai merasakan darah. Kata-kata itu mengambang di udara seperti asap beracun. Bayi. Jangan khawatir soal bayi, kata Bunga, nadanya meremehkan tapi praktis. Kita akan siapkan kamar bayi di kamar tidur kedua begitu Intan pergi.
Kita bisa cat ulang warna kuning jelek yang dia pilih itu. Perutku bergejolak hebat. Aku merasa akan muntah di sana di karpet. Ningsih hamil. Fajar suamiku yang belum genap 24 jam telah menghamili temannya yang seperti saudara. Aku merasa tidak enak kata Fajar. Sesaat percikan harapan kecil menyala di dadaku. Mungkin dia punya hati nurani. Mungkin dia benar-benar peduli padaku. Tidak enak kenapa? Bentak Bunga. Karena mengamankan masa depanmu. Bukan, hanya saja Intan baik. Dia memasak untukku, mencuci mobilku, melihatku seperti aku pahlawan. Ini akan brutal menghancurkannya seperti ini. Oh jangan lebay, ejek Bunga. Dia bukan siapa-siapa Fajar. Kamu sendiri yang bilang. Dia membosankan. Dia baca buku di akhir pekan daripada membangun koneksi. Dia pakai baju dari toko murah. Kamu mau menikah dengan tukang gunting kupon seumur hidupmu atau kamu mau bersama Ningsih yang benar-benar tahu cara bersinar di kalangan atas? Ningsih itu api. Fajar mengangguk, suaranya berubah menjadi bernafsu. Intan itu hambar seperti tempe tawar. Hambar seperti tempe tawar. Kalimat itu sendiri lebih menyakitkan dari pengkhianatan finansial. Aku telah meredupkan cahayaku untuknya. Aku menyembunyikan lemari pakaian desainerku, pengetahuanku tentang anggur berkualitas, koneksiku dengan politisi dan direktur utama, semua agar dia merasa nyaman. Aku menjadi tempe tawar karena kupikir dia menginginkan cinta yang sederhana dan sehat. Tepat sekali, kata Bunga. Sekarang kamu sudah dapat notifikasi dari bank, sisa uang tunai pernikahan sekitar 150 juta rupiah ada di rekening bersama kita. Bagus. Besok kamu transfer setengahnya ke rekeningku untuk penggantian biaya pernikahan. Kita harus mengosongkan rekening bersama itu pelan-pelan supaya waktu kamu mengajukan cerai tidak ada yang bisa dia ambil. Paham? Dan penthouse, kamu punya buktinya. Aku punya bukti transfer dari rekening bankku ke penjual. Ini membuktikan aku yang bayar 10 miliar, dia tidak bisa membuktikan dari mana uang itu datang kalau kita bilang itu pinjaman pribadi dari keluarga yang sedang kubayar. Mereka begitu yakin, begitu bodoh dan yakin. Mereka tidak tahu soal akuntansi forensik. Mereka tidak tahu bahwa ayahku yang pensiunan punya tim hukum yang memakan hiu seperti mereka untuk sarapan. Baiklah bangun, perintah Bunga. Cuci mukamu. Kamu terlihat bersalah. Waktu dia kembali kamu harus berakting. Tersenyum, bicara tentang masa depan, buat dia merasa aman. Aku benar-benar tidak mau tidur dengannya malam ini Kamu harus melaksanakan malam pertama. Ini menyulitkan dia mendapat pembatalan nanti kalau dia mencoba jalur itu. Kita butuh ini jadi perceraian supaya bisa membagi harta. Oke, keluh Fajar. Dia berdiri dari tempat tidur. Kasur terangkat meringankan tekanan di atasku. Aku akan lihat di lorong. Mungkin dia menangis di tangga atau sesuatu. Aku pergi, umumkan Bunga. Aku sudah ambil kunci cadangan dari tasnya tadi. Aku akan pergi sendiri. Dia mengambil kunciku. Mengobrak-abrik tasku. Pelanggaran itu membuat kulitku merinding. Aku melihat hak tinggi silver Bunga berjalan ke pintu. Sepatu pesta Fajar mengikutinya. Selamat malam Terima kasih untuk semuanya. Apapun untuk anakku. Ingat saja rencananya. Setahun dan kamu bebas. Pintu menutup dengan klik. Keheningan kembali ke kamar tapi tidak damai, berat, penuh dengan energi hidupku yang hancur. Aku menunggu 5 menit, 10. Aku perlu memastikan mereka sudah pergi. Pelan-pelan menyakitkan aku merangkak keluar dari bawah tempat tidur. Tubuhku sakit. Gaunku yang indah abu-abu karena debu. Aku berdiri dan melihat bayanganku di cermin. Rambutku berantakan, riasanku luntur, tapi mataku jernih. Aku tidak menangis, tidak berteriak. Ketenangan dingin dan mekanis menguasaiku. Ketenangan yang sama yang ayahku gunakan ketika akan meluncurkan akuisisi bermusuhan terhadap perusahaan saingan. Aku pergi ke lemari, melepas gaun pengantin, simbol kebodohanku, dan melemparkannya ke sudut. Aku mengenakan celana jeans dan hoodie yang sudah kukemas untuk brunch pagi berikutnya. Aku mengambil tasku. Bunga memang sudah mengambil kunci cadangan rumah tapi kunci mobilku masih ada dan kartu blackku. Aku membuka pintu ke lorong. Kosong. Fajar pasti sudah turun ke lobi atau bar untuk mengumpulkan keberanian untuk tidur denganku.
Aku tidak naik lift. Aku turun tangga berlari 12 lantai dengan sepatu katsku. Aku keluar ke udara malam yang segar. Menemukan Toyota Avanza tuaku yang punya mesin Pajero Sport di balik kapnya, satu-satunya kesenanganku, dan melesat keluar dari parkiran. Aku tidak pergi ke penthouse, tidak pergi menangis di hotel. Aku menekan nomor di sistem Bluetooth mobilku. Ayah, kataku ketika dia menjawab di dering kedua. Intan, ini jam 1 pagi. Semuanya baik-baik saja? Tidak, kataku dengan suara tegas. Ayah benar tentang semuanya. Aku butuh ayah membangunkan Bella. Aku menuju villa. Kita akan berperang. Perjalanan ke Pondok Indah biasanya 40 menit. Aku melakukannya dalam 20. Aku berhenti di depan gerbang besi besar villa ayahku. Kamera keamanan mengenali plat nomorku dan gerbang terbuka tanpa suara. Saat aku menaiki jalan masuk berliku yang diapit pohon beringin berusia ratusan tahun, aku merasa melepaskan Intan si asisten admin. Aku kembali ke kerajaanku. Ayahku menunggu di beranda depan mengenakan jubah sutranya, cerutu mati di tangan. Di sampingnya ada Bella, sahabatku dan pengacara korporat paling ganas di Jakarta. Dia mengenakan piyama tapi laptop terbuka di meja luar. Aku membanting pintu mobil dan menaiki tangga. Ayah melihatku, debu di hodieku, kekerasan rahangku, dan tidak berkata sudah kubilang. Dia hanya membuka lengannya. Aku memeluknya dan selama tepat 10 detik aku membiarkan diriku menjadi anak kecil. Aku mengeluarkan isakan. Lalu aku mundur. Mereka merencanakannya, kataku, suaraku tajam. Fajar, ibunya, dan Ningsih mengincar penthouse, mereka ingin mengosongkan rekening. Ningsih hamil. Bella tercekat. Hamil di hari pernikahanmu. Ya, aku merekam semuanya. Aku meletakkan ponselku di meja kaca dan menekan play. Di udara malam yang tenang, suara bunga terdengar lebih jahat. Kami mendengarkan semuanya. Komentar tempe tawar, rencana untuk membuatku sengsara, penggelapan uang pernikahan. Ketika selesai wajah ayahku adalah topeng amarah. Dia mematahkan cerutu matinya menjadi 2. Aku akan menghancurkannya, geramnya. Aku akan membeli perusahaan tempat dia bekerja dan memecatnya. Aku akan membuat ibu itu diusir sebelum tengah hari. Tidak, kataku. Itu terlalu cepat, terlalu mudah. Aku menatap Bella. Kalau kita menyerang sekarang mereka akan berlagak korban. Mereka akan bilang aku istri gila dan cemburu. Mereka bahkan mungkin mencoba memperebutkan penthouse dengan mengklaim kontrak lisan atau omong kosong lainnya. Aku ingin menghancurkan mereka total. Aku ingin mereka berpikir sudah menang lalu aku tarik karpet begitu keras sampai mereka tidak pernah bisa berdiri lagi. Bella membunyikan buku-buku jarinya, senyum jahat menyebar di wajahnya. Aku suka arah ini. Apa rencananya? Pertama kataku, penthouse. Mereka pikir mereka berhak karena uangnya melewati rekeningnya. Kita perlu mengamankan itu. Mudah, kata Bella mengetik dengan ganas. Karena sertifikatnya atas namamu, kita buat perjanjian pasca nikah. Kita bingkai sebagai persyaratan asuransi. Kita bilang pada Fajar bahwa karena gedungnya punya tanggung jawab sipil tinggi, perusahaan asuransi memerlukan pemegang yang jelas untuk meminimalkan risiko. Kita selipkan klausul yang melepaskan semua kepentingan pernikahannya di properti itu dengan imbalan, katakanlah, premi asuransi lebih rendah. Dia serakah, tambahku. Kalau kita bilang ini menghemat 7 juta rupiah sebulan, dia akan menandatangani tanpa membaca. Selesai, kata Bella. Aku akan siapkan dokumennya besok pagi. Kamu bilang padanya ini prosedur standar. Kedua, kata ayahku, keuangan. Kamu harus memisahkan asetmu. Aku perlu mengosongkan rekening bersama sebelum dia, kataku, tapi aku tidak bisa terlihat mencurigakan. Biarkan rekening bersama itu, saran Bella. Biarkan dia mengambil uang pernikahan. Itu umpan. Tapi kita perlu memeriksa riwayat pekerjaannya. Kalau dia tidak jujur padamu, dia tidak jujur di tempat lain juga. Ayah mengambil teleponnya. Aku akan minta penyelidik pribadiku melakukan investigasi menyeluruh tentang angka penjualan dan pengeluaran Fajar di perusahaannya. Kalau dia menggelapkan dari kita, mungkin dia juga mencuri dari mereka. Dan bayinya, kataku pelan. Kita butuh bukti. DNA, tanya Bella. Tidak,
Itu terlalu lama. Aku perlu mendekati Ningsih. Aku perlu dia mengakuinya. Kamu akan kembali ke sana? Tanya ayah khawatir. Intan, kamu tidak harus. Kamu bisa tinggal di sini. Kita bisa menyerahkan dokumennya besok pagi. Tidak, aku berdiri. Dia menyebutku hambar. Dia pikir aku bodoh. Dia pikir aku lemah. Aku akan kembali ke sana. Aku akan berperan sebagai istri bodoh dan ceroboh yang dia pikir aku ini. Aku akan membuat hidupnya seperti neraka selama sebulan ke depan dan aku akan mengumpulkan cukup bukti untuk mengirimnya ke penjara, bukan hanya pengadilan perceraian. Aku menatap Fajar yang mulai mewarnai cakrawala dengan warna ungu. Dia menginginkan gadis kampungan, kataku. Dia akan segera tahu bahwa dia menikahi perangkap tikus. Aku menyetir kembali ke hotel tepat saat matahari terbit. Aku naik diam-diam lewat tangga. Aku mengenakan piyama lagi dan mengacak rambutku. Aku naik ke tempat tidur di samping Fajar. Dia berbau jus basi dan pengkhianatan. Dia bergerak membuka satu mata. Intan, gumamnya, kamu dari mana? Aku tidak bisa tidur, bisikku memberikan senyum lebar dan kosong. Aku sangat bersemangat tentang masa depan kita, sayang. Aku di bawah merencanakan hidup kita. Dia mengerang dan berbalik memunggungiku. Bagus sayang, tidurlah. Aku menatap belakang kepalanya. Tidur nyenyak, Fajar. Ini istirahat tenang terakhir yang akan kau dapatkan selamanya. Keesokan paginya dimulai akting hidupku. Aku bangun sebelum Fajar dan memesan layanan kamar, hidangan termahal di menu. Nasi uduk dengan udang bakar, kentang balado, jus alpukat. Ketika tagihan datang, aku menandatangani kamar 402 dengan gaya. Fajar bangun menggosok matanya. Wah, apa semua ini? Sarapan perayaan, senandungku. Kupikir karena kita punya semua uang pernikahan itu, kita harus memanjakan diri. Fajar menciut. Intan, kita harus hati-hati dengan uang itu. Mama, maksudku, kita sepakat menyimpannya untuk hari susah. Oh, jangan jadi perusak suasana. Aku memasukkan stroberi ke mulutku. Aku juga sudah memesan pijat pasangan di spa, 9 juta rupiah tidak bisa dikembalikan. Rahangnya menegang. Aku bisa melihatnya mengurangi 9 juta secara mental dari uang yang dia rencanakan untuk dicuri untuk bunga. Intan, kamu seharusnya bertanya padaku dulu. Tapi aku istrimu, kan? Bukan uangku, uang kita. Aku berkedip polos. Oh ya, ponselmu tidak sengaja jatuh ke ember es. Sekarang dikeringkan di beras. Apa? Dia melompat dari tempat tidur. Tentu saja tidak jatuh, tapi aku sudah menonaktifkan identifikasi sidik jari saat dia tidur supaya aku bisa mengaksesnya nanti. Kami pindah ke penthouse 2 hari kemudian. Saat itulah aku menaikkan level ke-10. Bunga datang untuk menginspeksi tempat itu. Dia masuk seperti tuan tanah, mengusap jari di konter. Tempat ini berdebu, kritiknya. Intan, kamu harus lebih rajin. Oh Bunga, senangnya kamu ada di sini, seruku. Aku memutuskan untuk menyalakan mesin cuci tapi mesin ini sangat rumit. Aku membawanya ke ruang cuci. Di dalam mesin cuci, berputar dalam air panas dan pemutih industri, adalah barang paling berharganya, mantel bulu sintetis vintage yang tertinggal di apartemen bujangan Fajar dan yang dengan baik hatiku bawa untuk dibersihkan. Itu mantelku, pekik Bunga. Ya, aku ingin memberimu kejutan dengan membersihkannya, aku tersenyum. Dia membuka mesin dengan kasar. Air tumpah kemana-mana. Dia mengeluarkan gumpalan basah dan menggumpal berwarna keabu-abuan yang terlihat seperti tikus tenggelam. Dia berteriak, ini harus dry clean. Harganya 30 juta rupiah. Oh tidak, aku mulai menangis dengan air mata palsu. Aku hanya ingin membantu. Labelnya sangat kecil. Fajar berlari masuk. Ada apa? Dia merusak mantelku, teriak Bunga. Lihat ini. Maaf, Isaku membenamkan wajah di dada Fajar. Aku hanya gadis sederhana, aku tidak tahu apa-apa tentang mantel mahal. Fajar menatap ibunya lalu padaku. Dia marah tapi ingat rencana. Dia harus membuatku senang. Tidak apa-apa Ma, katanya dengan gigi terkatup. Ini kecelakaan. Intan tidak tahu. Dia beban, desis Bunga keluar dengan marah membawa mantel basahnya.
Malam itu sementara Fajar mengamuk di sofa, aku mengeluarkan dokumen yang Bella siapkan. Sayang, kataku sambil menyedot hidung. Aku merasa sangat buruk soal mantel itu. Aku ingin memastikan tidak merusak hal lain. Perusahaan asuransi mengirim ini hari ini. Mereka bilang karena penthouse ini bernilai tinggi, polis tanggung jawab sipilnya sangat besar. Tapi, aku berhenti untuk memberi efek kalau kamu menandatangani surat pernyataan ini yang menyatakan kamu bukan pemilik utama, preminya turun 7 juta rupiah sebulan. Karena hari ini aku sudah membuatmu kehilangan uang, kupikir menghemat uang di sini akan membantu. Mata Fajar berbinar mendengar 7 juta rupiah sebulan. Coba lihat. Dia melihat sekilas. Dokumennya padat, penuh jargon hukum. Dia melihat kata-kata pelepasan tanggung jawab asuransi di bagian atas yang dengan cerdik Bella cetak tebal dan melewatkan paragraf tentang pelepasan semua hak perkawinan atas properti. Ya boleh, katanya mengambil pulpen. Setidaknya kamu berusaha memperbaiki kekacauanmu. Dia menandatanganinya. Aku melihat tintanya mengering. Klik. Jebakan tertutup. Selama 2 minggu berikutnya aku menjadi tornado ketidakmampuan. Aku memasak makan malam setiap malam tapi tidak sengaja menggunakan garam sebagai pengganti gula di kopinya. Aku menyusutkan sweater kasmir favoritnya. Aku lupa membayar tagihan internet jadi dia tidak bisa bermain video game selama 3 hari. Aku membuatnya gila dan semakin dia kesal, semakin dia lari ke Ningsih. Aku melacaknya. Penyelidik pribadi ayahku sudah memasang GPS di mobil Fajar. Setiap kali Fajar bilang kerja lembur, dia ada di apartemen Ningsih. Suatu malam dia pulang berbau parfumnya, aroma vanila murahan. Kerja sangat berat, desahnya berbaring. Kamu bekerja sangat keras, kataku memijat bahunya. Kamu pantas istirahat. Bagaimana kalau kita adakan makan malam? Makan malam apa? Makan malam untuk keluargamu. Ibumu masih marah soal mantel itu. Aku ingin menebusnya. Ayo undang semua orang, Bunga, sepupu-sepupumu, dan Ningsih juga. Dia sahabatmu kan? Fajar ragu. Entahlah Intan, kamu bukan chef handal. Aku akan berlatih, janjiku. Tolong, aku ingin menunjukkan pada mereka bahwa aku bisa jadi istri sempurna. Dia tersenyum sinis. Aku tahu apa yang dia pikirkan. Biarkan dia mempermalukan diri sendiri. Ini akan mempermudah narasi perceraian. Semua orang akan melihat dia tidak kompeten. Oke, katanya. Sabtu depan. Tapi jangan kacaukan. Tidak akan, aku tersenyum. Ini akan menjadi malam yang tidak akan pernah dilupakan siapapun. Daftar tamu berkembang dengan cepat. Bunga, tampaknya ingin menyaksikan kegagalanku lagi, mengundang kakaknya, 2 keponakan tukang gosipnya, dan tentu saja Ningsih. Aku akan membuat rumah penuh dengan orang-orang yang membenciku. Bella datang saat Fajar di kantor untuk membantuku mempersiapkan. Sebenarnya kami sedang memasang kamera kecil di ruang tamu dan ruang makan. Kamu yakin soal ini? Tanya Bella memeriksa sinyal di tabletnya. Ini akan brutal. Aku butuh saksi, kataku memotong bawang dengan presisi agresif. Aku butuh mereka mengatakan hal-hal terburuk di depan kamera dan aku perlu mengkonfirmasi kehamilan. Di hari pesta aku bangun pagi. Aku pergi ke toko dan membeli bahan-bahan termurah dan berkualitas terburuk yang bisa kutemukan, daging cincang berlemak, sayuran layu, sirup murah yang harganya kurang dari Rp30.000. Aku juga masuk ke kamar mandi saat Fajar mandi. Aku mengobrak-abrik tas olahraganya, yang dia bawa ke kantor tapi sebenarnya dibawa ke rumah Ningsih. Di dalam, tersembunyi di saku samping, ada struk dari apotek, vitamin prenatal. Tanggal kemarin. Ketangkap. Aku memasukkan struk itu ke sakuku. Tamu-tamu mulai berdatangan jam 6 sore. Bunga masuk duluan dengan gaun baru yang kucurigai dibeli dengan uang penggantian pernikahan yang Fajar transfer padanya. Yah, dengusnya melihat sekeliling. Setidaknya kamu sudah menyapu lantai kali ini. Selamat datang Bunga. Senandungku menuangkan segelas sirup murah untuknya. Dia menyeruput dan meringis. Apa ini cuka? Ini campuran spesial, dustaku. Lalu Ningsih tiba. Dia masuk bergelayut di lengan Fajar terlalu erat. Dia mengenakan gaun longgar mencoba menyembunyikan perutnya yang kecil tapi aku melihat caranya secara tidak sadar meletakkan tangan di perutnya. Halo Intan, katanya,
Suaranya meneteskan kemanisan palsu. Rumahnya terlihat nyaman. Halo Ningsih, senang kamu bisa datang. Kamu bersinar, kataku menatap langsung ke perutnya. Dia bergidik dan menarik tangannya. Fajar berdiri di antara kami. Ayo kita ambil minuman. Aku lapar sekali. Aku pergi ke dapur. Menu malam itu, rendang alot dan terlalu matang, kentang tumbuk bergumpal, dan salad yang sebagian besar batang selada. Sambil bekerja aku mendengarkan monitor kamera dari ruang tamu. Ya ampun sirup ini sampah, terdengar suara Bunga. Aku tidak percaya dia menikahinya, bahkan bukan untuk uangnya. SSTMA, bisik Fajar. Hanya beberapa bulan lagi. Lalu kita dapat pentousenya, jual, dan beli rumah besar di pinggiran. Aku benci harus menyembunyikannya, keluh Ningsih. Punggungku sakit. Aku ingin bisa posting foto kita. Sebentar lagi sayang. Begitu kita usir si kampungan itu kembali ke kampungnya, Fajar tertawa. Aku berdiri di dapur mencengkeram tepi meja. Buku-buku jariku memutih. Kampungan. Aku menarik napas dalam. Aku memasukkan tangan ke saku dan mengeluarkan bumbu spesial yang sudah kusiapkan. Bukan racun, aku bukan penjahat, tapi jumlah garam dan cuka yang sangat banyak untuk sausnya. Makan malam siap, teriakku ceria. Kami semua duduk. Meja sudah ditata. Keponakan-keponakan Bunga yang tukang gosip menertawakan serbet-serbetku yang tidak rata. Jadi Intan, mulai Bunga menusuk daging yang kenyal. Fajar bilang kamu berpikir untuk ikut kursus memasak. Jelas belum mulai. Meja meledak dalam tawa. Fajar tertawa sambil meremas tangan Ningsih di bawah meja. Sebenarnya, kataku dengan suara sedikit bergetar. Akting hebat. Aku sudah berusaha keras untuk ini. Berusaha bukan berarti berhasil sayang, kata Ningsih tersenyum sinis. Beberapa wanita memang ditakdirkan menjadi istri dan yang lain tidak. Oh ya? Tanyaku menatap matanya. Dan apa yang membuat istri yang baik Ningsih? Tidur dengan suami orang lain? Meja hening. Maaf, kata Ningsih ternganga. Oh maaf, aku tertawa gugup. Maksudku menjadi pendukung. Tolong oper kentangnya. Fajar melotot padaku. Intan jangan aneh-aneh. Aku tidak aneh, kataku berdiri untuk menuangkan lebih banyak minuman. Aku mendekati Ningsih. Aku hanya mengagumi persahabatan kalian. Sangat dekat. Aku tersandung karpet. Teko sirup merah terbang dari tanganku. Menyiram langsung ke pangkuan Ningsih. Ah, dia berteriak melompat berdiri. Cairan merah meresap ke gaunnya menempel di perutnya, mengungkap lekukan yang tak salah lagi dari perut hamil. Ya Tuhan, teriakku. Betapa cerobohnya aku. Dasar perempuan bodoh. Teriak Ningsih melupakan aktingnya. Lihat apa yang kau lakukan. Ini sutra. Tenang Ningsih. Teriak Fajar berlari ke sisinya, mengambil serbet untuk mengeringkan perutnya. Kamu baik-baik saja? Bayinya baik-baik saja? Hening. Hening total dan absolut. Fajar membeku. Dia menyadari apa yang baru saja dikatakannya. Dia berbalik perlahan untuk menatapku. Bunga menatapku. Ningsih menatapku. Aku tidak menangis. Tidak minta maaf. Aku berdiri di ujung meja dan untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan aku tidak tersenyum. Udara di ruangan itu begitu tebal kau bisa tenggelam di dalamnya. Kata-kata bayinya baik-baik saja menggantung di antara kami seperti granat yang baru dicabut pinnya. Wajah Fajar berubah dari panik ke teror pucat. Dia tergagap. Aku maksudku dia. Fajar maksudnya, Bunga menyela keras berdiri untuk melindungi anaknya. Apakah dia baik-baik saja? Kau tahu betapa rapuhnya Ningsih. Dasar Intan bodoh ceroboh. Lihat kekacauan ini. Dia menunjukku dengan jari panjang menuduh. Kamu tidak berguna. Tidak bisa masak, tidak bisa bersih-bersih, dan sekarang kamu menyerang tamu kami. Sudah kubilang pada Fajar dia membuat kesalahan menikahi sampah sepertimu. Biasanya ini bagian di mana aku akan ciut, di mana aku akan minta maaf dan lari ke dapur mengambil handuk. Sebaliknya aku mengambil serbet dan dengan tenang membersihkan setetes minuman dari tanganku. Duduk Bunga, kataku. Suaraku tidak keras tapi dingin, nol absolut. Maaf, Bunga berkedip terkejut dengan nadanya. Kubilang duduk. Aku menatap Fajar. Dan kamu, menjauh dari perutnya.
Kita semua tahu apa yang ada di dalam sana. Intan, kamu mabuk, kata Fajar mencoba mengambil alih kendali. Dia membusungkan dada menggunakan suara kepala keluarganya. Pergi ke kamarmu. Kita bicara nanti. Kita bicara sekarang, kataku. Aku berjalan ke bufet tempat peralatan musik tersambung. Aku mengambil mikrofon yang Fajar gunakan untuk karaoke, hobi favoritnya. Apa yang kamu lakukan? Desis Ningsih memegang gaunnya yang basah. Kamu gila. Mungkin, aku tersenyum. Gila kaya. Mereka terlihat bingung. Begini, aku mulai berjalan perlahan mengelilingi meja seperti hiu mengelilingi kapal yang tenggelam. Selama 2 bulan terakhir aku mendengarkan kalian semua. Aku mendengar Bunga menyebutku kampungan. Aku mendengar Fajar menyebutku hambar. Aku mendengar Ningsih tertawa tentang bagaimana dia akan mendekorasi ulang kamar bayiku. Kamu mendengarkan? Tanya Fajar dengan suara bergetar. Oh sayang, aku melakukan lebih dari mendengarkan. Aku memasukkan tangan ke saku dan mengeluarkan struk vitamin prenatal. Aku menjatuhkannya ke meja dengan keras. Apotek bertanggal 2 hari lalu. Dibeli oleh Fajar. Vitamin prenatal. Mulut Fajar terbuka dan tertutup seperti ikan. Dan ini, aku mengeluarkan surat pelepasan asuransi yang sudah dia tanda tangani. Kamu ingat ini, Fajar? Kertas asuransi itu adalah perjanjian pasca nikah, kataku jelas. Di dalamnya kamu secara sukarela melepaskan semua hak atas properti ini. Kamu mengakui bahwa 100% dana yang digunakan untuk membelinya adalah milikku dan kamu tidak punya hak apapun atas properti ini dalam kasus perceraian. Kamu melepaskan penthouse itu, Fajar. Kamu melepaskan tiket emasmu untuk 7 juta rupiah sebulan. Wajah Bunga menjadi ungu. Kamu menipunya. Itu tidak akan bertahan di pengadilan. Oh, pasti bertahan, kataku. Pengacaraku Bella, kau tahu, yang kau sebut teman pengacara murahan itu sebenarnya partner senior di salah satu firma hukum paling bergengsi di Jakarta. Dia mengamankan dokumen itu. Memangnya kenapa? Teriak Ningsih. Fajar akan meninggalkanmu bagaimanapun juga. Dia mencintaiku. Kami akan menjadi keluarga dan kamu akan sendirian dengan kucing-kucingmu. Oh ya, aku tertawa. Fajar, ceritakan pada mereka dari mana kamu dapat uang untuk mobil Ningsih, untuk gaun baru Bunga, dan untuk penggantian biaya pernikahan ini. Fajar berkeringat deras. Aku menabungnya dari komisiku. Tidak, kataku. Kamu mencurinya dari rekening Titan Konstruksi. Kamu menggelembungkan faktur. Kamu pikir tidak ada yang akan sadar karena Titan perusahaan besar. Lalu kenapa? Teriak Bunga. Titan tidak tahu. Aku berjalan ke pintu. Aku meletakkan tangan di gagang. Itulah bagian paling lucunya, kataku menatap mereka. Kalian benar-benar tidak menyelidiki latar belakangku kan? Kalian berasumsi Intan hanyalah Intan. Apa maksudmu? Bisik Fajar. Namaku bukan hanya Intan, kataku. Namaku Intan Wijaya. Ayahku adalah Agus Wijaya, direktur utama dan pemilik Titan Konstruksi. Keheningan kali ini berat. Itu suara 3 dunia bertabrakan dan hancur berkeping-keping secara bersamaan. Bunga berpegangan pada tepi meja agar tidak jatuh. Tidak, itu bohong. Ayahmu pensiunan di Bali. Dia di Bali sekarang, aku mengangguk, di kapal pesiarnya. Fajar terlihat seperti akan pingsan. Dia telah mencuri dari ayah istrinya. Dia telah menyebut pewaris perusahaan tempatnya bekerja hambar. Kamu pewarisnya? Pekit Fajar. Ya, kataku. Dan satu-satunya alasan aku tidak langsung memecatmu adalah karena aku ingin melihat seberapa dalam kebusukan ini. Dan wow, kalian busuk sampai ke tulang. Intan sayang, Fajar melangkah maju dengan tangan terangkat. Tunggu, bisakah kita jelaskan? Aku bingung. Mama yang memaksaku. Jangan berani-berani menyalahkan ibumu, pekik Bunga, tapi matanya bergerak-gerak mencari jalan keluar. Sudah terlambat untuk penjelasan, kataku. Aku punya catatan penggelapan, aku punya rekaman audio kalian berkonspirasi untuk menipuku, aku punya bukti perzinahan. Aku mengetuk mikrofon. Dan supaya kita semua di halaman yang sama, kataku, suaraku turun menjadi bisikan yang bergema di ruangan. Aku ingin kalian mendengar persis apa yang kudengar di malam pertama pernikahanku, supaya kalian tahu aku tidak bersembunyi di bawah tempat tidur untuk sia-sia.
Aku mengeluarkan ponselku dan menghubungkannya ke speaker Bluetooth. Ruangan dipenuhi suara statis dan kemudian suara bunga menggelegar keras dan jelas. Gadis itu lugu. Kita akan klaim pentousenya. Dia tidak tahu apa-apa. Dia hanya pajangan yang dimuliakan. Bunga menutup telinganya. Ningsih mulai menangis. Fajar merosot di kursinya memegang kepalanya, tapi aku belum selesai. Rekaman berlanjut. Suaraku dari masa lalu, ketakutan, bersembunyi di bawah tempat tidur, diam, tapi suara bunga memenuhi ruang makan dengan kejelasan beracun. Fajar tampak menyusut secara fisik. Dia duduk merosot di kursinya, wajahnya topeng abu-abu kelabu. Ningsih sekarang menangis dengan isakan keras dan jelek yang membuat maskaranya luntur di pipinya. Tapi bunga, bahkan sekarang terpojok seperti tikus, mencoba menunjukkan taringnya. Matikan itu, pekit bunga menerjang ke telepon. Ini ilegal. Kamu tidak bisa merekam orang tanpa persetujuan mereka. Ini tidak bisa diterima sebagai bukti. Aku menarik telepon sebelum tangan seperti cakarnya bisa meraihnya. Sebenarnya bunga, kataku, suaraku tenang di tengah kekacauan. Di Indonesia rekaman legal selama salah satu pihak dalam percakapan tahu bahwa sedang direkam. Aku tahu. Ini sepenuhnya legal dan sepenuhnya bisa diterima. Pintu depan yang sudah kubuka kuncinya dari jarak jauh beberapa saat sebelumnya terbuka dengan keras. Sepatu bot berat bergema di lantai kayu jati. Lampu biru berkedip melalui jendela depan, memantul di dinding penthouse yang mereka pikir milik mereka. Bella masuk duluan. Kali ini dia tidak mengenakan piyama. Dia mengenakan setelan jas abu-abu gelap yang sempurna, memegang map kulit seperti senjata. Di belakangnya ada dua petugas berseragam dan seorang inspektur yang kukenali dari tim keamanan ayahku, Inspektur Gunawan yang bekerja dengan unit tindak pidana korupsi. Fajar, Inspektur Gunawan mengumumkan, suaranya menggelegar. Anda ditahan. Fajar melompat berdiri menjatuhkan kursinya. Ditahan? Untuk apa? Aku tidak melakukan apa-apa. Ini perselisihan rumah tangga. Bukan untuk perzinahan, Pak. Kata Bella melangkah maju dengan senyum yang bisa memotong kaca. Meskipun itu adalah dasar untuk permohonan cerai segera yang ada di sini. Anda ditahan atas tuduhan penggelapan, penyalahgunaan dana, dan penipuan terhadap Titan Konstruksi. Apa? Pekit Fajar. Kami mengaudit rekeningmu Fajar, kataku bersandar di meja. Kamu tidak hanya menghabiskan komisimu, kamu membuat 3 rekening vendor palsu dengan nama BR Konsultan. Bunga Rahayu Konsultan kurasa. Kamu menyetujui faktur untuk material yang tidak pernah dikirim ke proyek Titan. Kamu mengalihkan lebih dari 750 juta rupiah hanya dalam 6 bulan terakhir. Bunga menjadi pucat. Aku tidak tahu dari mana uang itu berasal. Dia bilang padaku itu bonus. Cek-cek itu disetorkan langsung ke rekening pribadinya. Nyonya, kata Inspektur Gunawan mengeluarkan sepasang borgol, dan kami punya catatan Anda menginstruksikannya lewat pesan teks tentang cara menyusun setoran untuk menghindari pemberitahuan pajak. Itu menjadikan Anda kaki tangan dan ko-konspirator pencucian uang. Tidak, teriak Bunga saat petugas mendekatinya. Saya wanita. Terhormat. Kalian tidak bisa menyentuh saya. Menjauh. Petugas itu tidak tertarik dengan status sosialnya. Dia membalikannya. Suara borgol menutup adalah musik terindah yang pernah kudengar. Fajar, rintih Ningsih memegang perutnya. Lakukan sesuatu. Kamu bilang akan menjaga kami. Fajar menatap Ningsih, lalu ibunya, lalu aku. Polisi sedang memborgolnya sekarang, membawa tangannya ke belakang. Intan, dia memohon dengan air mata mengalir di wajahnya. Intan tolong, bicara dengan ayahmu. Bilang padanya untuk mencabut tuduhan. Aku akan menandatangani apapun yang kamu mau. Aku akan pergi dari kota. Hanya saja jangan biarkan aku masuk penjara. Aku takut penjara Intan. Kamu tahu aku punya asma? Aku menatapnya, benar-benar menatapnya. Wajah tampan yang membuatku jatuh cinta sekarang hanya terlihat menyedihkan. Pria lemah yang mencoba bermain game pria kuat dan kalah. Maaf Fajar, kataku lembut. Tapi tempe tawar tidak punya wewenang untuk menghentikan investigasi kriminal. Kamu yang mencari masalah sendiri. Saat mereka menyeretnya ke pintu, dia menatapku untuk terakhir kalinya. Arogansi sudah hilang, digantikan oleh teror murni.
Bunga masih berteriak tentang hak-haknya, tentang ini kesalahan, tentang dia kenal wali kota. Dia tidak mengenalnya. Bella memberiku sebuah berkas, surat cerai dan perintah pengusiran untuk penghuni tidak sah. Aku mendekati Ningsih. Dia satu-satunya yang tidak diborgol, gemetar dengan gaunnya yang bernoda. Kamu punya 5 menit untuk pergi, kataku padanya. Ambil tasmu, ambil kebohonganmu. Kalau kamu belum pergi dalam waktu itu, aku akan melaporkanmu atas penyerobotan. Tapi dia berjanji padaku, bisiknya menatap ambang pintu kosong tempat Fajar baru saja diseret keluar. Dia juga berjanji padaku, kataku. Dia pembohong Ningsih. Kamu hanya korban berikutnya. Larilah selagi bisa. Dia melompat berdiri dan berlari keluar pintu tanpa menoleh ke belakang. Ruangan menjadi hening. Badai telah berlalu, meninggalkan hanya puing-puing kehidupan palsu. Aku berdiri di sana dikelilingi sisa-sisa adegan mengerikan itu, kursi-kursi terbalik, dan gema keadilan. Jantungku berdebar kencang, bukan karena takut, tapi karena adrenalin. Aku menatap Bella yang memberiku anggukan hormat yang lambat. Inilah saatnya. Saat aku mengambil kembali hidupku. Kalau kamu sudah mendengarkan sampai titik ini, tolong bantu aku dengan menyukai video ini dan berkomentar angka 1 di bawah. Ini memberitahuku bahwa kamu luar biasa dan aku paham kamu sudah bersamaku sepanjang perjalanan ini. Bantuanmu adalah dorongan besar yang menyemangatiku. Tolong komentari angka 1 supaya aku bisa mengenalimu. Dan sekarang dengarkan saat aku melanjutkan ceritaku. Hari-hari setelah penangkapan adalah pusaran prosedur hukum dan pembongkaran logistik. Sementara Fajar di sel tahanan tidak bisa membayar jaminan karena asetnya dibekukan, aku sibuk menghapusnya dari hidupku. Langkah pertama adalah pembersihan fisik. Aku tidak lagi menginginkan penthouse itu. Sudah terkontaminasi. Aku menyewa tim untuk mengemas semua barang milikku. Adapun barang-barang Fajar, pakaiannya, konsol video game kesayangannya, koleksi sepatu edisi terbatas yang dia beli dengan uang curian, aku tidak membakarnya. Itu akan dramatis tapi ilegal. Sebaliknya aku mengemasnya dan mengirimnya ke satu-satunya alamat yang tersisa untuknya, rumah kecil berantakan Bunga. Tapi Bunga tidak ada di sana untuk menerimanya. Ternyata situasi keuangan Bunga bahkan lebih genting dari yang kami kira. Dia telah menggadaikan rumahnya sampai batas maksimal dengan hipotek kedua dan ketiga untuk membiayai gaya hidup dan penampilannya. Dengan biaya pengacara untuk pembelaannya menumpuk dan terpotongnya dana curian Fajar secara tiba-tiba, istana kartunya runtuh. Bella meneleponku seminggu setelah penangkapan. Kamu pasti ingin mendengar ini, katanya, suaranya terdengar puas. Ban menyita rumah Bunga kemarin. Dia bebas dengan jaminan tapi tidak punya tempat tinggal. Dia mencoba pindah ke motel tapi kartu kreditnya sudah mentok. Di mana dia? Tanyaku melihat keluar jendela villa ayahku. Dia tinggal dengan kakaknya, kau tahu, yang menertawakan serbetmu. Tampaknya tidak berjalan baik. Kakaknya membuatnya tidur di sofa bed di ruang bawah tanah. Kepuasan suram mengisi dadaku. Wanita yang mengejek ayahku yang pensiunan sekarang menjalani kenyataan yang dia coba ejek dariku. Lalu datang sidang perceraian. Cepat dan brutal. Fajar hadir melalui video conference dari pusat penahanan. Dia terlihat mengerikan, tidak dicukur, mata cekung, mengenakan seragam oranye yang sangat tidak serasi dengan kulitnya. Ketika hakim bertanya apakah dia menolak perceraian atau keabsahan perjanjian pasca nikah, Fajar hanya menggeleng. Tidak yang mulia, gumamnya. Tuan, kata hakim dengan tegas. Anda mengakui telah menandatangani surat pelepasan kepentingan atas properti di Menteng. Anda juga mengakui perzinahan. Penggugat telah memberikan bukti lengkap. Apakah Anda ingin mengatakan sesuatu? Fajar menatap kamera. Sesaat tatapan kami bertemu melintasi jarak digital. Aku membuat kesalahan, bisiknya. Anda melakukan beberapa kejahatan, hakim mengoreksi. Perceraian dikabulkan. Penggugat mempertahankan semua aset. Anda diperintahkan membayar biaya hukum. Tentu saja dia tidak bisa membayar. Aku menanggung biayanya. Pajak terakhir untuk kebodohan karena mempercayai pria yang salah. Ningsih juga tidak lolos. Tanpa dukungan Fajar dan dengan skandal penangkapan muncul di berita lokal, dia kehilangan pekerjaannya di butik tempatnya bekerja. Gosip menyebar di lingkaran sosial kecil kami.
Dia mencoba menghubungiku sekali, mengirim email panjang dan bertele-tele menyalahkan Fajar karena memanipulasinya, bilang dia juga korban. Aku tidak membalas. Aku hanya meneruskannya ke pengacara pembela Fajar. Biarkan mereka saling memakan. Paku terakhir di peti mati. Ayahku Agus naik ke podium untuk memberikan pernyataan dampak korban. Dia tidak berteriak. Dia berdiri tegak, terlihat setiap saat seperti titan industri yang memang dia. Kepercayaan adalah mata uang bisnis, kata ayah, suaranya bergema di ruangan. Tuan ini tidak hanya mencuri uang, dia mencuri kepercayaan. Dia masuk ke keluargaku dengan dalih palsu, menargetkan putriku, dan menggunakan perusahaanku sebagai celengan pribadinya. Dia bukan korban keadaan. Dia predator yang tertangkap. Fajar dijatuhi hukuman 5 tahun. Bunga 2 tahun masa percobaan dan kerja sosial, sebagian besar karena dia bersaksi melawan anaknya sendiri untuk menyelamatkan diri. Itu pengkhianatan terakhir. Bunga menenggelamkan Fajar, mengklaim dia memaksanya mencuci uang. Aku melihat wajah Fajar saat ibunya bersaksi melawannya. Ekspresi kehancuran total hampir cukup membuatku merasa kasihan padanya. Hampir. Setelah vonis aku keluar dari pengadilan. Matahari bersinar, udara segar. Aku menarik napas dalam, mengisi paru-paruku dengan oksigen yang tidak berbau kebohongan atau parfum murahan. Aku sudah bercerai, aku lajang, aku 30 tahun. Aku naik ke mobilku, mobil asliku kali ini, Toyota Alphard elegan yang sudah kusimpan. Aku menurunkan jendela saat menjauh, meninggalkan pengadilan dan keluarga itu di kaca spion. Aku merasa lebih ringan dari bertahun-tahun. Gadis berdebu dan ketakutan dari bawah tempat tidur sudah pergi. Sebagai gantinya ada wanita yang ditempa dalam api. Tapi api meninggalkan luka bakar, dan menyembuhkan luka bakar itu akan memakan waktu lebih lama dari balas dendam. 3 tahun berlalu. Balas dendam seperti lonjakan gula, intens, memuaskan, tapi diikuti penurunan. Setelah adrenalin menghancurkan Fajar dan Bunga memudar, aku tersisa dengan sisa-sisa sunyi dari masalah. Kepercayaanku sendiri. Aku menenggelamkan diri dalam pekerjaan. Aku berhenti bersembunyi. Aku bergabung dengan Titan Konstruksi secara resmi, bukan sebagai admin, tapi sebagai direktur operasional. Aku mengenakan namaku, Intan Wijaya, seperti baju zirah. Aku bekerja 16 jam sehari mengubah Titan menjadi kerajaan yang lebih besar lagi. Aku dikenal sebagai Ratu Es di ruang rapat. Efisien, brilian, dan sepenuhnya tidak bisa didekati. Berkencan? Tidak terpikirkan. Pria adalah risiko. Setiap kali pria tersenyum padaku, aku bertanya-tanya apa maunya. Apakah dia melihatku atau rekening bankku? Apakah dia melihat pasangan atau batu loncatan? Satu-satunya penghiburanku adalah musik. Aku bermain piano sejak kecil tapi berhenti saat bertemu Fajar karena dia bilang musik klasik membosankan. Sekarang aku membeli piano Steinway Grand untuk rumah baruku, sebuah sanktuari modern dari kaca dengan pemandangan sungai, jauh dari penthouse yang terkontaminasi. Setiap malam aku memainkan Chopin, Rachmaninoff, Debussy. Aku menuangkan amarah, sakitku, dan kesepianku ke dalam tuts. Suatu malam ayahku membujukku menghadiri gala amal untuk seni. Aku tidak ingin pergi. Aku benci acara-acara itu. Senyum palsu, minuman mahal, dan orang-orang mengajukan ide bisnis. Hanya 1 jam Intan, kata ayah menyesuaikan jasnya. Ini untuk orkestra simfoni. Kamu suka orkestra. Jadi aku pergi. Aku berdiri di sudut minum air mineral, memeriksa email di ponselku, menunggu waktu yang sopan berlalu sebelum bisa kabur. Kamu terlihat seperti lebih memilih dicabut gigi, kata suara di sampingku. Aku menegang. Topeng Ratu Esku terpasang di tempatnya. Aku berbalik perlahan. Di sana berdiri pria tinggi, bahu lebar, dengan jas yang pas tapi terlihat sedikit usang. Rambutnya gelap dan berantakan, matanya berwarna ember hangat. Sebenarnya, kataku dingin. Aku lebih memilih audit. Cabut gigi terlalu lama. Dia tertawa. Bukan tawa sopan kalangan atas. Ini suara dalam dan tulus yang membuat sudut matanya berkerut. Aku Hendra, katanya mengulurkan tangan. Aku arsitek yang mendesain sayap baru museum. Saat ini aku bersembunyi dari donatur yang ingin membahas Feng Shui Talet.
Lalu aku menjabat tangannya. Pegangannya kuat, hangat, dan kasar, berkapalan. Ini tangan yang bekerja, bukan hanya tangan yang menandatangani cek. Intan, kataku singkat. Intan, ulangnya. Baiklah Intan, karena kita berdua sedang bersembunyi, mau lihat sesuatu yang keren? Akustik di aula utama luar biasa saat kosong. Melawan penilaian baikku, aku mengikutinya. Kami menyelinap ke aula konser utama saat jeda kuartet. Panggung kosong kecuali piano grand sendirian. Silakan, kata Hendra menunjuk piano. Aku melihat jarimu bergerak saat kuartet bermain. Kamu bermain kan? Aku tidak bermain di depan umum selama bertahun-tahun. Di sini tidak ada penonton. Hanya aku dan hantu-hantu Mozart. Aku duduk, menyentuh tuts, dan bermain. Aku memainkan nokturne penuh kerinduan dan kesedihan. Musik membesar, memenuhi aula kosong yang luas, bergema di kayu dan beludru. Aku menutup mata melupakan di mana aku berada, melupakan pengkhianatan, melupakan ketakutan. Ketika selesai keheningan mengambang di udara. Aku membuka mata. Hendra memperhatikanku. Dia tidak melihat perhiasanku. Dia tidak melihat gaunku. Dia menatap wajahku dengan ekspresi takjub murni. Itu tadi, dia mulai, suaranya syarat emosi. Itu hal paling sedih dan indah yang pernah kudengar. Siapa yang menyakitimu, Intan? Pertanyaan itu begitu langsung, begitu tak terduga, sampai aku bergidik. Itu bukan urusanmu, bentakku berdiri tiba-tiba. Tembok-tembok kembali naik. Aku harus pergi. Tunggu, teriaknya saat aku bergegas turun dari panggung. Biarkan aku mengajakmu makan malam. Makan malam sungguhan, bukan canape kecil ini. Tidak, kataku berjalan lebih cepat. Aku tidak berkencan. Aku tidak mengajakmu kencan, katanya berlari kecil untuk menyusul. Aku minta untuk mengenal orang yang bisa membuat piano menangis. Aku berhenti. Menatapnya. Dia terlihat tulus. Tapi Fajar juga terlihat tulus. Fajar mengambil dompetku yang berlumpur. Fajar mengantarku ke kantor. Aku tidak bisa, bisikku. Aku benar-benar tidak bisa. Aku berlari keluar dari gala seperti Cinderella, tapi alih-alih meninggalkan sepatu kaca, aku meninggalkan retakan pertama di baju zirahku. Hendra tidak menyerah. Dia tidak mengirim bunga atau perhiasan. Keesokan harinya sebuah paket tiba di kantorku. Itu buku partitur langka, karya-karya tidak terkenal dari komponis wanita abad ke-19. Catatannya berbunyi untuk musik, tanpa ikatan. Haji aku menelusuri sampul buku itu. Tanpa ikatan. Mungkin, hanya mungkin, aku bisa melepaskan satu tali. Hendra butuh 6 bulan untuk membuatku menerima makan malam yang layak. 6 bulan minum kopi di mana kami membicarakan arsitektur dan teknik struktural. 6 bulan di mana dia membuktikan berulang kali bahwa dia tidak tertarik dengan statusku. Dia tidak tahu siapa ayahku selama 3 bulan pertama. Dia pikir aku hanya eksekutif tingkat tinggi. Ketika akhirnya dia menemukan bahwa aku adalah Intan Wijaya, pewaris Titan, reaksinya bukan kegembiraan. Itu kekesalan. Bagus. Gerutunya meletakkan kepalanya di meja kedai kopi langganan kami. Sekarang aku harus khawatir orang-orang mengira aku pemburu harta. Kamu tahu betapa sulitnya membeli hadiah ulang tahun untuk wanita yang bisa membeli negara? Aku tidak butuh hadiah, kataku mengamatinya dengan cermat. Kamu akan dapat rumah burung ukiran tangan, gerutunya. Karena itu satu-satunya yang bisa kubuat yang tidak bisa kamu beli. Dan dia melakukannya. Dia mengukirku rumah burung. Bentuknya miring dan catnya tidak rata, tapi aku meletakkannya di rak perapianku di samping vas-vas antikku. Itu benda paling berharga di ruangan itu. Ujian sesungguhnya datang ketika dia mengajakku bertemu keluarganya. Aku ketakutan. Aku mengharapkan bunga lain. Aku mengharapkan penilaian atau sanjungan. Keluarga Hendra tinggal di rumah yang kacau dan berisik di pinggiran kota. Ibunya adalah guru pensiunan, ayahnya montir. Mereka berisik, saling menyela, dan memeluk semua orang. Jadi kamu Intan yang main piano, seru ibunya Sri menarikku ke pelukan yang berbau kayu manis dan pelembut pakaian. Hendra bilang kamu lebih pintar darinya. Syukurlah, kami khawatir. Tidak ada yang bertanya tentang uangku. Tidak ada yang bertanya tentang perusahaan ayahku.
Mereka bertanya apakah aku suka makanan pedas. Ya. Apakah aku nonton sepak bola? Tidak, tapi aku bersedia belajar. Dan apakah aku mau melihat foto bayi Hendra telanjang di bak mandi? Tentu saja iya. Ini normal. Ini adalah nasi goreng hari Minggu dan keheningan yang Fajar janjikan tapi tidak pernah ditepati. Tapi hantu Fajar masih menghantuiku. Aku terus menunggu sesuatu terjadi. Aku terus menunggu Hendra meminjam uang atau ibunya menyebut peluang bisnis. Tidak pernah terjadi. Titik balik datang setahun setelah kami memulai hubungan. Ayahku Agus mengalami serangan jantung ringan. Aku hancur. Aku di rumah sakit mondar-mandir di lorong, ketakutan kehilangan satu-satunya batu karang yang tersisa. Aku mencoba mengusir Hendra. Pulang saja, kataku padanya. Kamu tidak harus ada di sini. Ini akan menjadi malam yang panjang. Diam Intan, katanya lembut. Dia membimbingku ke kursi, meletakkan jaketnya di bahuku, pergi ke mesin penjual otomatis dan membawakanku kopi yang mengerikan, lalu duduk di sana menggenggam tanganku selama 12 jam berturut-turut. Dia tidak melihat ponselnya, tidak mengeluh, hanya memegangi aku. Ketika ayah bangun, linglung dan rewel, Hendra yang pertama membuat lelucon. Pak Agus, kata Hendra, Anda benar-benar melakukan hal ekstrim untuk menghindari permainan golf kita minggu depan. Ayah tertawa lemah. Dia menatap Hendra, lalu padaku. Dia melihat cara Hendra menatapku dengan kelelahan tapi pengabdian mutlak. Kemudian saat aku mengantar Hendra ke mobilnya, aku runtuh. Kenapa kamu begitu baik padaku? Aku menyebalkan, aku sulit, aku tidak percaya orang, aku barang rusak. Hendra berhenti, memegang bahuku, dan menatap mataku. Kamu bukan barang rusak Intan. Kamu penyintas. Kamu wanita terkuat yang kukenal dan aku mencintaimu. Bukan pewaris, bukan direktur. Aku mencintai wanita yang bersembunyi di bawah tempat tidur untuk memberi kejutan pada suaminya karena punya hati yang suka bermain. Aku mencintai wanita yang memainkan lagu-lagu sedih di piano. Aku hanya mencintaimu. Aku membeku. Aku tidak pernah menceritakan padanya kisah bersembunyi di bawah tempat tidur. Bagaimana dia tahu? Kamu bicara dalam tidur, dia tersenyum malu. Sesuatu tentang debu dan mertua. Aku tertawa di antara air mata. Aku tertawa. 2 tahun setelah malam itu Hendra melamarku. Dia tidak melakukannya dengan flash mob atau berlian sebesar lapangan skating. Dia melakukannya pada hari Selasa saat kami memasak nasi goreng. Nikahi aku, katanya memegang sendok kayu. Aku sudah menandatangani perjanjian pranikah. Bella yang menyimpannya. Isinya aku pergi dengan apa yang kubawa, alatku dan wajah tampanku. Aku hanya menginginkanmu. Aku menatapnya. Mencari kebohongan, agenda tersembunyi. Tidak ada apa-apa. Hanya cinta. Ya, kataku, tapi kamu menyimpan rumah burung itu. Hidup punya cara aneh untuk menutup lingkaran tepat saat kamu pikir sudah meninggalkannya. Sudah 5 tahun sejak perceraian. Aku berusia 35 tahun. Hendra dan aku sudah menikah, menjalani kebahagiaan pernikahan yang membosankan dengan cara terbaik. Kami punya putri Aisyah berusia 2 tahun yang punya dagu keras kepala ayahku dan mata ember Hendra. Aku keluar dari kantor pusat Titan di sore yang hujan. Sopirku menunggu dengan payung tapi aku berhenti. Seorang wanita berdiri di pintu masuk garasi. Dia berdebat dengan keamanan. Dia terlihat tua, jauh lebih tua dari usianya. Rambutnya abu-abu dan lemas. Mantelnya tipis dan bertambal. Dia memegang ember pembersih. Saya hanya perlu bicara dengannya, teriak wanita itu, suaranya serak. Aku mengenali suara itu. Sudah kehilangan gertakan angkuh yang pernah dimilikinya, tapi nadanya sama. Bunga, bisikku. Dia berbalik. Wajahnya kurus dengan kerutan dalam di sekitar mulut. Ketika dia melihatku dengan setelan mahalku bersinar dengan kesehatan dan kesuksesan, bahunya merosot. Intan, dia berderak. Aku memberi isyarat pada petugas keamanan untuk mundur. Tidak apa-apa Firman. Aku mendekatinya, menjaga jarak aman. Apa maumu Bunga? Kalau kamu di sini untuk membersihkan, pintu servis ada di belakang. Itu kejam. Ya, tapi wanita ini sudah berkonspirasi untuk membuatku melarat. Saya tidak di sini untuk pekerjaan, katanya,
Tangannya gemetar. Saya di sini untuk memohon. Bunga memohon. Ironinya hampir terlalu nikmat untuk dicerna. Memohon. Untuk apa? Ini soal anak itu, Leo. Siapa Leo? Anak Fajar, katanya menatap sepatunya yang usang. Anak Ningsih, 5 tahun. Ningsih pergi 2 tahun lalu. Dia bertemu sopir truk, meninggalkan anak itu padaku. Dia bilang tidak mau beban. Jadi Ningsih meninggalkan anaknya. Aku tidak terkejut. Dan dia sakit, Intan. Dia leukemia. Kami tidak punya asuransi. BPJS hanya menanggung sebagian. Dia butuh spesialis. Dia butuh bantuan. Dia menatapku dan untuk pertama kalinya aku melihat air mata sungguhan di matanya. Bukan air mata buaya yang biasa dia pura-pura, ini air mata nenek yang melihat cucunya sekarat. Fajar masih di dalam, lanjutnya, suaranya pecah. Dia tidak bisa membantu. Saya membersihkan rumah tapi tidak cukup. Saya tahu kamu membenci kami. Saya tahu kami pantas mendapatkannya. Tapi Leo tidak bersalah. Dia hanya anak kecil. Aku berdiri di sana. Hujan menghantam payung. Aku menatap wanita yang hancur ini. Aku ingat malam di bawah tempat tidur. Dia tidak tahu apa-apa. Dia hanya pajangan yang dimuliakan. Aku merasakan gelombang kemarahan lama. Kenapa aku harus membantu? Ini anak yang dikandung dalam pengkhianatan. Ini bukti nyata perselingkuhan Fajar. Tapi lalu aku berpikir tentang Aisyah, putriku yang cantik dan sehat yang tidur di boksnya di rumah. Aku berpikir tentang ibuku yang meninggal karena patah hati tapi tidak pernah kehilangan kebaikannya. Aku tidak akan memberimu uang, kataku dingin. Bunga bergidik terlihat kalah. Saya paham. Aku tidak akan memberimu uang, ulangku, karena aku tidak percaya kamu tidak akan menghabiskannya untuk judi atau alkohol. Tapi beritahu aku nama rumah sakitnya. Ersap harapan kita, bisiknya. Aku akan menghubungi rumah sakit langsung. Kalau anak itu ada di sana dan kalau dia sakit, aku akan menanggung perawatannya secara anonim. Titan Konstruksi punya dana amal. Kami akan mencatatnya sebagai donasi. Bunga menatapku. Mulutnya terbuka tapi tidak ada suara keluar. Perlahan dia jatuh berlutut di trotoar basah. Terima kasih, isaknya, memegang ujung celanaku. Terima kasih. Kamu malaikat, maafkan saya. Saya sangat menyesal untuk semuanya. Aku mundur selangkah menarik kakiku. Aku tidak merasakan kemenangan melihatnya berlutut. Hanya kasihan. Bangun Bunga, kataku. Aku bukan malaikat. Aku hanya seorang ibu. Dan sampaikan pada Fajar, sebenarnya jangan sampaikan apa-apa. Aku tidak mau dia tahu. Dia selalu menanyakanmu, katanya menyeka hidung dengan lengan. Dia mengirim surat. Kamu tidak pernah membalas. Aku membakarnya, kataku. Selamat tinggal Bunga. Aku berbalik dan berjalan ke mobilku. Saat aku duduk di kursi kulit, aku merasa beban besar terangkat dari pundakku. Aku tidak memaafkan mereka, tapi aku tidak membiarkan kegelapan mereka mengubahku menjadi monster. Aku menyelamatkan nyawa yang tidak bersalah. Malam itu aku memeluk Aisyah sedikit lebih erat. Kupikir amal itu cukup sebagai penutup, tapi alam semesta punya satu kartu mengerikan terakhir untuk dimainkan. Sebulan setelah setuju membayar pengobatan Leo, aku menerima pemberitahuan dari lembaga pemasyarakatan. Fajar mengajukan permintaan kunjungan. Biasanya aku mengabaikannya, tapi catatan terlampir berbeda. Tentang Leo dan tentang kenapa kamu tidak pernah hamil. Kamu perlu tahu. Darahku membeku. Selama pernikahan singkat kami dan bulan-bulan sebelumnya kami tidak menggunakan kontrasepsi. Aku menginginkan bayi. Aku menangis setiap bulan ketika tesnya negatif. Fajar selalu menghiburku bilang ini akan terjadi ketika waktunya tepat. Aku menyetir ke lapas. Dinding-dindingnya abu-abu, udaranya berbau pembersih industri dan keputusasaan. Aku duduk di balik kaca plexiglas. Mereka membawa Fajar. Dia terlihat 20 tahun lebih tua. Rambutnya menipis, kulitnya pucat. Dia berjalan pincang. Arogansinya sudah hilang, digantikan bungkuk permanen kekalahan. Dia mengambil telepon. Aku mengambil punyaku. Intan, katanya, suaranya serak. Kamu terlihat luar biasa.
Aku bahagia Fajar, kataku. Sesuatu yang kamu tidak pernah inginkan. Aku dengar tentang Leo. Mama memberitahuku. Terima kasih. Aku melakukannya untuk anak itu, bukan untukmu. Aku tahu. Dengar, aku tidak punya banyak waktu. Aku ingin memberitahumu sesuatu. Permintaan maaf tidak cukup tapi aku perlu membersihkan hatiku. Dia menarik napas dalam, menatap tangannya yang diborgol. Kamu ingat bagaimana kamu menginginkan bayi? Bagaimana kamu khawatir kamu mandul? Ya, kataku. Peganganku pada gagang telepon mengencang. Kamu tidak. Mandul Intan. Mama, dia membuatku melakukannya. Melakukan apa? Dia menghancurkan pil kontrasepsi darurat, memasukkannya ke dalam jusmu, yang kubuatkan untukmu saat kamu datang makan minggu. Atau dia mengganti vitaminmu dengan placebo. Aku berhenti bernapas. Ruangan berputar. Kenapa? Bisikku. Kenapa dia melakukan itu? Kamu menginginkan keluarga? Bukan denganmu, akui Fajar. Kebenaran menggantung di sana seperti mayat membusuk. Mama bilang kalau kamu hamil akan lebih sulit menceraikanmu nanti. Anak mengikatmu 18 tahun. Dia menginginkan putus bersih begitu kami dapat pentousenya. Katanya kami tidak bisa mengambil risiko punya anak dengan genmu bercampur dengan gen kami. Dia ingin Ningsih yang melahirkan ahli warisku. Aku merasakan gelombang mual begitu kuat sampai kupikir aku akan pingsan. Ini bukan hanya keserakahan. Ini pelanggaran biologis. Mereka meracuniku. Mereka melanggar tubuhku untuk memastikan aku tidak punya anak. Semua itu sementara aku menangis di bahu Fajar karena tidak bisa mengandung. Monster. Aku tahu. Air mata amarah menggenang di mataku. Kamu membiarkanku diracuni. Aku lemah, kata Fajar menangis sekarang. Maafkan aku Intan. Aku sangat takut padanya dan sangat serakah. Tapi lihat, ini berkah kan? Bayangkan kalau kita punya anak. Kamu akan terikat padaku selamanya. Sekarang kamu bebas. Kamu punya kehidupan baru. Dia benar. Dengan cara paling sakit dan terpelintir. Kalau aku punya anak dengan Fajar, aku tidak akan pernah benar-benar lepas dari Bunga. Aku akan berbagi pengasuhan dengan penjahat. Putriku Aisyah tidak akan ada. Kamu benar, kataku, suaraku gemetar. Ini berkah karena anak-anakku tidak akan pernah punya setetes pun darah beracunmu di pembuluh mereka. Aku berdiri. Intan tunggu, teriak Fajar. Aku dapat pembebasan bersyarat dalam 2 tahun. Bisakah kamu bicara baik tentangku? Karena kamu sudah membantu Leo. Aku menatapnya menembus kaca. Kelancangannya luar biasa. Fajar, kataku. Aku membantu Leo karena dia anak yang tidak bersalah. Kamu pria dewasa yang meracuni istrimu. Aku tidak akan bicara baik tentangmu. Faktanya, aku akan mengirim transkrip percakapan ini ke Dewan Pembebasan Bersyarat. Semoga kamu membusuk di dalam sini. Aku membanting telepon. Aku keluar dari penjara ke sinar matahari yang terang. Aku ambruk di bangku dekat parkiran dan menangis. Aku menangis untuk bayi yang kukira tidak bisa kumiliki. Aku menangis untuk pelanggaran itu. Tapi yang paling penting aku menangis lega. Hendra menemukanku di sana. Aku meneleponnya, tidak sanggup menyetir. Dia memelukku saat aku gemetar. Mereka tidak bisa menyakitimu lagi, janjinya. Dan dia benar. Rahasia sudah terungkap. Racun sudah dibersihkan. Akhirnya aku benar-benar bersih. 10 tahun kemudian Titan Konstruksi telah menjadi konglomerat internasional. Sekarang aku adalah direktur utama. Ayahku Agus telah meninggal dengan damai dalam tidurnya setahun sebelumnya. Pemakamannya dihadiri senator, pesaing, dan ribuan karyawan yang menghormatinya. Aku berada di kemudi kerajaan. Aku bukan lagi gadis yang bersembunyi di bawah tempat tidur. Aku wanita yang menguasai ruangan dengan satu tatapan. Hendra dan aku sudah 12 tahun menikah. Sekarang kami punya 2 anak, Aisyah 15 tahun dan putra kami Lutfi 10 tahun. Kami duduk di teras rumah musim panas kami di Lombok. Itu sore yang langka dan tenang. Ma, kata Aisyah mengangkat wajah dari ponselnya. Dia gadis cantik, pintar, tapi dengan sisi romantis yang mengingatkanku menakutkan pada diriku yang lebih muda. Boleh aku mengundang Ilham untuk akhir pekan? Ilham adalah pacar barunya, kapten tim sepak bola.
Menawan. Terlalu menawan. Ilham, tanyaku bertukar pandang dengan Hendra. Yang lupa dompetnya waktu kalian ke bioskop minggu lalu? Dia memang pelupa MA, bela Aisyah. Dia sangat manis. Dia bilang dia suka aku tidak terobsesi dengan uang seperti gadis-gadis lain. Alarm di kepalaku berbunyi begitu keras sampai memekakkan telinga. Dia suka aku tidak terobsesi dengan uang. Itu persis yang dikatakan Fajar. Itu kalimat pembuka predator. Aisyah, kataku lembut. Apakah Ilham tahu tentang kita? Tentang perusahaan? Aku tidak memberitahunya detailnya, dia mengangkat bahu. Tapi semua orang tahu siapa kita? Sulit disembunyikan kalau namamu ada di gedung pencakar langit. Aku merasakan simpul dingin di perutku. Siklusnya mencoba berulang. Undang dia, kataku. Aku ingin mengenalnya lebih baik. Hendra meremas lututku di bawah meja. Dia tahu apa yang kulakukan. Aku tidak akan melarangnya. Aku akan mengujinya. Ketika Ilham tiba akhir pekan itu, dia sopan. Terlalu sopan. Dia memuji rumah, mobil-mobil, seni. Dia bertanya pada Hendra tentang studio arsitekturnya dengan sedikit terlalu tertarik pada Marin Keuntungan. Saat makan malam aku memutuskan melakukan eksperimen kecil. Ilham, kataku santai. Aisyah bilang kamu mencari magang musim panas. Ya Bu, dia tersenyum menunjukkan gigi sempurna. Saya ingin belajar dari yang terbaik. Mungkin di Titan. Yah, kataku, kami punya lowongan. Kerja manual mengecor beton. Mulai jam 5 pagi, gaji minimum, tapi membentuk karakter. Kalau kamu bagus, kita bisa bicara tentang pekerjaan kantor musim panas depan. Aku mengamati wajahnya. Senyumnya memudar. Cahaya di matanya meredup. Oh, katanya. Saya pikir lebih ke strategi atau marketing. Saya bukan tipe kerja manual. Strategi memerlukan pemahaman fondasi, tambah Hendra minum tehnya. Saya memasang batu bata selama 3 tahun sebelum menggambar denah. Ilham menatap Aisyah. Sayang, bukannya kamu bilang ibumu bisa memberiku koneksi? Mengecor beton agak di bawah levelku, menurutmu? Aisyah membeku. Dia menatapnya. Serius? Menatapnya di bawah levelmu? Kakekku mengecor beton. Ayahku memasang batu bata. Ya tapi mereka harus melakukannya. Ilham tertawa gugup. Kita, kau tahu, elit. Keheningan di meja sangat berat. Kurasa kamu harus pergi Ilham, kata Aisyah pelan. Apa yang salah dari ucapanku? Pergi. Keluargaku membangun kehidupan ini dengan kerja keras. Kalau kamu pikir kerja di bawahmu, maka aku di atasmu. Aku hampir menangis. Dia tidak membutuhkanku bersembunyi di bawah tempat tidur. Dia sudah belajar pelajarannya secara osmosis. Dia punya harga diri yang aku kurang miliki di usianya. Ilham pergi dengan enggan. Aisyah datang dan memelukku. Mama tahu kan? Tanyanya. Aku curiga. Aku mencium dahinya. Selalu perhatikan bagaimana mereka memperlakukan pekerjaan, bukan hadiah. Seminggu setelah insiden Ilham, aku menerima telepon dari pusat perawatan paliatif di pusat Jakarta. Ini tentang Bunga. Dia sekarat karena kanker ovarium. Tidak ada keluarga tersisa. Kakaknya sudah mengusirnya bertahun-tahun lalu. Fajar masih di penjara. Dia melanggar pembebasan bersyarat sekali dan dikirim kembali. Ningsih sudah lama pergi. Dia mencantumkan Anda sebagai kontak darurat, kata perawat lembut. Saya tidak tahu kenapa, tapi dia menanyakan Anda. Aku menyetir ke pusat itu. Bukan tempat mewah tapi bersih. Bunga berbaring di tempat tidur kecil, terlihat seperti kerangka dibungkus kertas perkamen. Dia tidak bisa dikenali dari wanita dengan sepatu hak tinggi silver itu. Aku berdiri di pintu. Kamu datang? Dia berderak. Aku datang, kataku. Kenapa? Karena aku menang. Aku tidak mengatakannya dengan jahat. Itu hanya fakta. Aku memenangkan permainan hidup yang dia coba curangi. Aku bahagia, dicintai, dan sukses. Dia sekarat sendirian. Bunga mengeluarkan tawa kering yang berubah menjadi batuk. Ya, kamu menang. Kamu lebih pintar dari yang kukira. Kukira kamu hanya baik. Aku tidak tahu kebaikan bisa punya taring. Orang baik harus menumbuhkan taring, kataku. Atau mereka dimakan orang sepertimu. Leo baik-baik saja,
bisiknya. Dia lulus kuliah. Sekarang dia perawat. Dia tahu kamu yang membayar semuanya. Dia memanggilmu malaikat pelindungnya. Aku tahu. Aku mengikuti perkembangannya. Fajar. Fajar bodoh, gumamnya menutup mata. Aku merusaknya. Aku tahu sekarang. Aku membuatnya lemah karena aku ingin mengendalikannya. Dan aku mencoba melakukannya padamu. Kamu gagal, kataku. Aku punya sesuatu untukmu. Dia menunjuk lemah ke meja samping. Surat, jangan buka sampai aku pergi. Aku mengambil amplopnya. Terasa ringan. Intan, katanya, suaranya memudar. Aku takut. Aku menatap wanita yang telah menyiksaku, yang meracuniku, yang mencoba mencuri masa depanku. Aku membencinya. Tapi aku tidak bisa membiarkan manusia mati dalam ketakutan. Aku mendekat dan menggenggam tangannya. Dingin. Pejamkan matamu, bunga, kataku lembut. Sudah berakhir. Lepaskan. Dia meremas tanganku dengan kekuatan mengejutkan. Satu tetes air mata lolos. Dan kemudian cengkeramannya melonggar. Monitor menjadi datar. Dia sudah pergi. Aku keluar ke lorong dan membuka surat itu. Di dalam ada selembar kertas dan polaroid tua yang pudar. Foto Fajar bayi, duduk di pangkuan bunga. Dia terlihat muda, penuh harapan, dan belum mengeras oleh keserakahan. Suratnya berbunyi, Intan, aku membencimu karena kamu punya segalanya yang kuinginkan tanpa harus berjuang untuk mendapatkannya. Aku iri pada cahayamu. Aku mencoba mencurinya tapi aku hanya membakar diriku sendiri. Kamu adalah hal terbaik yang terjadi pada anakku dan aku membuatnya membuangmu. Aku tidak meninggalkan apa-apa untukmu karena aku tidak punya apa-apa. Tapi aku meninggalkanmu dengan kebenaran ini. Kamu tidak hanya bertahan dariku. Kamu melampauku. Katakan pada Leo untuk menjadi pria baik. Aku melipat surat itu. Aku tidak merasakan kemenangan. Aku hanya merasakan kedamaian. Monster itu sudah mati. Aku membayar kremasinya. Aku mengirim abunya ke penjara agar Fajar bisa memilikinya. Itu hal terakhir yang akan kulakukan untuk keluarga itu. Kita kembali di rumah pantai. Sekarang senja. Langit dilukis dengan sapuan oranye keras dan ungu lembut. Aku duduk di teras, segelas teh manis di tangan, jenis yang akan dibunuh bunga untuk mendapatkannya. Di bawah di pasir Hendra mencoba mengajari Lutfi menerbangkan layang-layang. Aisyah duduk di handuk membaca buku, terlihat seperti versi lebih muda dariku tapi dengan tulang punggung lebih kuat. Hidupku penuh, berisik, berantakan, dan nyata. Aku berpikir tentang malam itu hampir 20 tahun lalu. Debu di bawah tempat tidur, bau lantai kayu jati, beban pengkhianatan yang menghimpitku. Aku ingat momen ketika aku hampir tinggal. Ada sepersekian detik berbaring dalam kegelapan ketika aku berpikir mungkin aku bisa memperbaikinya. Mungkin kalau aku mencintainya cukup dalam, dia akan memilihku di atas uang. Syukurlah aku tidak mendengarkan suara itu. Syukurlah aku memilih kemarahan. Syukurlah aku memilih perang. Orang-orang bertanya bagaimana aku bisa mempercayai lagi setelah apa yang terjadi. Bagaimana aku bisa mencintai Hendra tanpa menggeledah sakunya mencari struk? Kegelapan mengajariku mengenali cahaya. Fajar mengajariku apa yang bukan cinta. Cinta bukan transaksional. Cinta bukan rencana rahasia. Cinta bukan mengubah seseorang menjadi tempe tawar agar mereka tidak mengalahkanmu. Cinta adalah Hendra mengukir rumah burung yang miring. Cinta adalah ayahku berdiri di pengadilan membela kehormatanku. Cinta adalah aku membayar kemoterapi anak yang sakit meskipun ayahnya menghancurkan hatiku. Cinta adalah tindakan. Aku meletakkan gelas dan berjalan ke pagar. Hendra menatapku dari pantai dan melambaikan tangan. Intan lihat, terbang. Layang-layang itu melayang tinggi di angin, melawan hambatan, naik semakin tinggi sampai menangkap arus dan stabil menari melawan awan. Aku melihatnya, teriakku. Indah sekali. Aku Intan Wijaya. Aku ibu. Aku direktur utama. Aku istri. Dan aku wanita yang tidak membiarkan lelucon menjadi kerugiannya. Terima kasih sudah mendengarkan ceritaku. Terima kasih sudah berjalan bersamaku dari lantai berdebu suite pengantin sampai senja kehidupan bahagia. Ingat, tidak peduli segelap apapun di bawah sana, selalu ada jalan keluar.
Kamu hanya harus cukup berani untuk membuka pintu. Selamat tinggal dan jaga diri kalian. Kalian pantas mendapatkan yang terbaik.